efeknya toh nggak begitu katanya nggak begitu membantu. Jadi gimana sih? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Kali ini kami akan cerita tentang, karena ada beberapa orang nanya gimana kabarnya situasi di Belanda katanya. Pada umumnya orang udah pada tahu, tapi sebagian karena ada yang nanya, aku jadi kepingin cerita situasi corona saat ini. Di Belanda mereka namain slimmer lockdown. Slimmer lockdown, ya. Slimmer lockdown, nggak benar-benar lockdown, tapi tiap kita disuruh, masing-masing kita sadar sendiri. Jadi kebetulan di Belanda kesadaran orang, kalau aku perhatikan dibandingkan tempat lain, kesadarannya untuk berdiam di rumah itu lebih tinggi. Kalau mereka keluar memang awas-awas sekali. Jadi hari ini aku tadi sekali seminggu pergi keluar, nggak ada jalan lain. Kalau kita perlu makanan, kita harus belanja makanan juga untuk mertua yang udah orang-orang tua juga dianjurkan ya dalam rumah. Jadi orang-orang tua biasanya katanya kan yang sering bisa menular itu cepat dapatnya orang tua. Mensen met hartklachten. Ya orang pokoknya yang sakit yang kayak gitu. Jadi di Belanda yang kayak gitu benar-benar orang semua memperhatikan, terus apa anjuran dari pemerintah mereka benar memperlakukan. Mungkin karena Belanda nggak terlalu besar kayak di negara kita kalau dibandingkan negara kita. Terus juga kalau aku lihat dapat kabar di Indonesia katanya kalau disuruh lockdown tinggal di rumah gimana, kerja tiap hari dapat tiap hari untuk makan gitu. Kalau diam di rumah kan susah. Di Belanda bedanya itu, kalau orang di Belanda kan mereka dapat, orang yang nggak kerja kan dapat subsidi dari pemerintah. Terus sekarang kalau di Belanda ini mereka suruh kita berdiam di rumah, umumnya begitu. Jadi tadi kami pergi ke supermarket, pergi ke pusat perbelanjaan, sepi, hampir semua toko orang tutup. Yang buka cuma supermarket. Apotheek is open. Oh ya, apotheek. Openbaar vervoer is meestal open. Public transport masih bisa, tapi hampir kosong. Kereta api hampir nggak ada orang, bus kan hampir nggak ada orang. Karena menurut mereka kalau keluar rumah mungkin ada di tempat duduk itu ada orang yang punya virus itu. Jadi termasuk anakku kuliah di Leiden, dia sampai sekarang nggak pulang karena dia takut. Dia janji sama teman-teman satu rumahnya nggak keluar naik public transport. Jadi dia di tempatnya dia aja. Terus dia bilang kalau pulang ke rumah dia takut kalau ternyata dia punya ada virus itu, pulang ke rumah nanti dia menular ke kami katanya. Jadi dia di rumah aja. Jadi semua kita di sini menjaga diri masing-masing. Nggak harus tunggu instruksi dari orang lain, terutama dari pemerintah. Tunggu pemerintah, enggak. Memang ada instruksi dari pemerintah, tapi semua orang dengan kesadaran sendiri dia dalam rumah. Jadi tadi aku keluar rumah itu agak merasa aneh, kecuali di dalam mobil kemarin itu memutar, tapi tadi benar-benar keluar dari mobil, jadi agak ada rasa-rasa agak ngeri. Karena di pusat perbelanjaan itu kosong, hampir semua toko tutup, padahal nggak harus. Kalau di Belanda perusahaan-perusahaan atau restoran ditutup, dia nanti dikasih subsidi sama pemerintah. Ja, voor de bedrijven die krijgen subsidie van de overheid. Ya,
Jadi zodat ze in ieder geval niet zo snel failliet gaan. ya, jadi perusahaan-perusahaan itu kayaknya di Indonesia kebijaksanaan Bapak Presiden juga seperti itu, tapi mungkin beda-beda sedikit. Jadi perusahaan-perusahaan itu kalau umpamanya harus tutup, mereka dapat subsidi dari pemerintah. Terus juga kalau restoran sama sekali nggak buka, karena kita harus diam di rumah, nggak buka, juga tutup. Terus anak-anak sekolah katanya kemarin itu sampai 6 April libur, sekarang diperpanjang sampai tanggal 28. Nanti 28 April lihat lagi, kalau suasana memungkinkan pergi sekolah lagi, kalau enggak dia kasih pengumuman lagi. Jadi tergantung situasi. Je hebt ook bedrijven als ze personeel hebben. Ya. Dan krijgen ze in principe 90% van het salaris, dat krijgen ze betaald door de overheid. Ya, itu yang orang-orang dari di perusahaan umpamanya yang pekerja-pekerja itu karena dia harus berdiam dalam rumah, jadi gaji-gaji mereka itu 90% pemerintah yang nanggung. Jadi mereka tetap di rumah. Pengalaman yang minggu yang lalu itu kalau umpamanya mau keluar, mau ke toko umpamanya, untuk beberapa toko dia tentuin berapa orang boleh masuk. Ada sebagian kalau supermarket boleh lebih banyak karena supermarket itu kan besar. Ada yang XL. Kalau ya pokoknya jaraknya kalau kita jalan 1,5 meter. Jadi orang memang otomatis kalau ada orang depan dia otomatis berhenti gitu. Kalau ada orang lewat otomatis mungkin ada satu-satu yang agak nakal. Tapi kita aja yang nyadar sendiri. Pergi ke supermarket itu di depan pintunya kayaknya di mana-mana juga udah sama. Cuma aku mau kasih cerita yang terjadi di tempat daerahku tinggal di Belanda. Pergi ke supermarket, ada orang khusus umpamanya kita yang bawa kereta belanja. Jadi kereta belanja itu ada orang udah bersih-bersihin, tiap kali dipakai ada yang bersihin. Yang udah bersih baru kita boleh ambil. Tapi ada juga supermarket sebagiannya kita sendiri yang bersih-bersih, jadi udah disediain sanitizer semua, tisu semua udah dia siapin. Terus kalau ke supermarket itu boleh cuma kayak aku berdua, boleh cuma satu masuk. Tiap orang masuk ke supermarket wajib pakai kereta belanja itu, harus. Kalau nggak diizinkan masuk. Itu di tempatku. Je ziet ook steeds meer mensen met handschoenen aan in de supermarkten. Ya. Zoiets als dit. Ya. Zodat Jadi orang pakai sarung tangan masuk ke toko. Kami juga tadi pakai sarung tangan. Cuma pakai ini tadi enggak, karena dia jarak antara kita sama kita agak jauh. Jadi orang barangkali biasanya bisa berpuluh-puluh orang dalam toko. Tadi 1, 2 ada jarak. Gini, aku nggak perlu. Ini aku hampir nggak pernah lihat orang pakai ini. Maar dat komt ook omdat de Nederlandse overheid zegt het heeft eigenlijk geen effect. Nggak positif. En vooral als mensen zelf mondkapjes gaan maken, dus het heeft een negatief effect. Het houdt het vocht niet goed tegen. Ja. Het gaat er heel Apalagi snel. kalau bikin sendiri katanya, itu Ja. efeknya negatif. Ja, binnen een hele korte tijd gaat het er toch wel doorheen. Jadi di sini orang nggak pakai itu. En vooral omdat mensen als ze een mondkapje opdoen en ze gaan het weer afdoen, dan komen ze met hun handen. Ja. Maar meestal komt het op hun handen. Ja. Dan komt het toch weer hier, komt het op hun gezicht. Ja. Halen ze dit weg, dan zitten ze bij hun ogen, komt het ook in het slijmvlies. En soms zo ook bij hun mond weer. Ja. En dan besmetten ze zichzelf Ya, juist. karena menurut mereka kan kalau bikin sendiri kita giniin, nanti buka kan jari-jari tangan kita kena ini. Kalau ternyata ada virus kan kena ini, ya sama aja bohong gitu. Makanya nggak begitu. Aku jarang lihat orang pakai ini. Tadi ke supermarket cuma satu orang pakai ini yang pekerja di sana. Satu orang pakai ini, itu pun orang dari India. Orang India yang kerja di sana dia pakai ini. Kami jarang, cuma sarung tangan ini benar. Terus tiap kali cuci tangan itu tiap kali. Terus kebiasaanku juga kalau waktu yang lalu juga pergi keluar langsung buka baju terus cuci semua.
nggak dipakai lagi gitu. Ja, en ook met die handschoenen, als je ze aan hebt en je gebruikt ze, en je Ja. gaat ze daarna weer uitdoen, moet je het wel goed doen. Ya, Moet je eerst met je ene hand zo je handschoen uithalen en met je andere ya, moet je vanuit de binnenkant moet je het doen. En niet met je blote hand Ja. aan de buitenkant, want dan besmet je ya. jezelf weer. Itu juga, ya, Mensen moeten betul. heel goed nadenken hoe Ya, ze dat doen. pakai sarung tangan kayak gini. Pertama diginiin, terus ya, tangan kita yang udah lepas dari sarung tangan dari dalam diapain gitu, terus Ja. buang. Maar het Gitu. allerbelangrijkste hier in Nederland zeggen ze, houd 1,5 meter afstand tot andere mensen. Mhm. En vooral handen wassen, goed wassen met water en zeep. Ya, ya, Doe het een paar keer per dag, ya. om goed Per schoon setengah jam houden. katanya. Jadi orang-orang yang berkeluarga di sini boleh keluar eh, 2 orang. Kita kayak aku suami istri boleh keluar, tapi selalu jaga jarak sama yang lain 1,5 meter. Tapi kalau punya anak juga boleh. Voor het gezin maakt niet uit. Iya, untuk keluarga berapa orang pun, tapi tinggal dalam satu rumah terserah aja, boleh keluar, tapi asal berjarak dengan yang lain. Peraturan di sini juga kalau ada di antara anggota keluarga demam, Moet het hele gezin moet semua buiten, keluarga nggak boleh keluar rumah. behalve als iemand werkt in een belangrijk beroep. Als iemand bijvoorbeeld werkt in een ziekenhuis of bij Ja. de brandweer, de politie of bij een industrie die voedsel verwerken, Ya, die mogen weer wel ya. naar de Jadi werk. kalau ada orang yang dapat demam flu dalam satu rumah, semuanya nggak boleh keluar kecuali kalau salah satu anggota keluarga itu dia bekerjanya nggak bisa tinggalkan, kayak polisi, kayak orang kerja di rumah sakit, atau orang kerja di tempat-tempat makanan, pemadam kebakaran, Of mensen die bijvoorbeeld atau polisi. precies bij een luchtvaartmaatschappij werken of bij een elektriciteitsmaatschappij, Ya, oliemaatschappij. atau perusahaan minyak, listrik. Nah itu kan nggak bisa ditinggalkan. Nah itu boleh gitu. Kalau cuman salah satu anggota keluarga yang demam, ya semua nggak boleh keluar. Ook als je visite krijgt, Ya, mag je maximaal 3 mensen op bezoek krijgen. ya. Kita boleh terima tamu kalau ada yang mau datang, tapi heran orang Belanda nggak ada yang mau bertamu. Padahal dibolehkan maksimal harus 3 orang boleh datang ke rumah maksimal, tapi tetap jaga jarak 1,5 meter. Tapi karena orang Belanda punya kesadaran kayak gitu, mereka nggak ada yang berkunjung. Kan kalau orang-orang Indonesia yang ada di sini kan ada pesta-pesta, ada arisan. Jadi untuk sementara arisannya nggak ada kumpul-kumpul duit aja transfer. Kemarin itu katanya kan sampai 6 April, tapi sekarang dianjurkan sama pemerintah untuk anak sekolah sampai tanggal 28 masih diliburkan, tapi yang situasi kayak gini sampai 1 Juni. Jadi, kayak perusahaan-perusahaan, restoran nggak boleh buka sampai 1 Juni. Elke keer als de situatie wijzigt, dan kunnen ze ook de maatregelen weer Ja. aanpassen. Ya, tapi tergantung situasi. Kalau situasinya lain lagi dia ambil kebijaksanaan. Jadi tiap kali kita juga selalu awas. Terus kemarin itu ada orang nanya, kok masih keluar katanya. Aku memang kemarin itu karena pingin lihat bunga, aku muter-muter dengan mobil, tapi dalam mobil aja, nggak keluar, nggak berani. Kita naik mobil depan rumah, pulang ke rumah depan rumah juga gitu. Jadi begitu suasana di Belanda. Tapi aku senang karena lihat berita banyak yang agak ngeri. Efeknya juga ke kita agak takut keluar. Cuman di Belanda benar-benar kesadaran orang benar-benar tinggi. Ini udah berapa minggu di rumah kerja. Jadi kadang lucu lihat ada katanya meeting online. Lucu lihat orang meeting online. Tapi aku juga udah di rumah seminggu ini. Udah sampai 10 hari. Ja, en ook wat heel belangrijk is, die maatregelen voor de gezondheid, vooral bedoeld om te zorgen dat er
niet zoveel mensen tegelijkertijd naar het ziekenhuis moeten omdat ze erg ziek zijn. Ze noemen ze flatten the curve, zodat het langzaam wel meer mensen worden en daarna naar beneden gaat. En als het heel snel omhoog gaat, zijn er te weinig bedden in het ziekenhuis, te weinig bedden op intensive care. Oh ya, maksudnya dia bilang dari instruksi dari pemerintahan katanya nggak langsung sekaligus banyak orang dapat virus kayak gitu, langsung penuh rumah sakit, nggak ada tempat. Sekarang aja di rumah sakit kalau nggak salah yang di tempat emergency hampir nggak ada orang karena orang umumnya dalam rumah, jadi hampir nggak ada orang. Walaupun memang banyak juga, umpamanya ada juga orang yang meninggal karena virus itu, umumnya orang-orang tua ya. Dan mensen die oud zijn en die al ziek zijn en mensen die te zwaar zijn. Orang yang gemuk. Ja. Jadi begitu situasi kami di Belanda. Jadi kemarin itu ada nanya, Uni apa corona juga nyampe di Belanda? Ya seluruh dunia nyampe, nggak cuma di Indonesia. Mungkin aku nggak percaya orang nanya-nanya kayak gitu, padahal di mana-mana kan ada berita. Nggak mungkin nggak tahu. Jadi karena mereka nanya, aku kasih tahu situasi kami di Belanda gitu. Pokoknya kalau kita keluar rumah, kita jarang lihat orang di luar. Jadi itu cerita kami hari ini. Semoga mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin itu. Oke, sampai lain kali. Tot ziens. Dah. Perbelanjaan tempat tinggal kami kosong, hampir nggak ada mobil parkir karena semua orang di rumah. Kita sekali seminggu harus belanja juga untuk mertua, makanya sekarang keluar sebentar. Menakutkan. Jadi banyak toko-toko yang tutup, nggak buka karena toh orang juga nggak ada masuk toko. Sebagian toko waktu yang lalu masih ada yang buka, cuman maksimal 2 orang katanya. Kalau supermarket tergantung berapa besar supermarketnya. Kalau besar sekali yang XL itu bisa sampai 300 orang. Cuman kalau kita masuk ke supermarket cuma 1 orang boleh. Aku sama si Uda tadi cuma si Uda masuk, aku nunggu di luar karena nggak boleh masuk.